Selamat siang, perkenalkan nama saya Virgilius Gruyer Sidupa, NPM 2063 kelas 6B. Di sini saya akan membacakan materi pengawasan dan akuntabilitas publik untuk memenuhi tugas mata kuliah pengawasan dan akuntabilitas publik dengan dosen pengampu Ibu Trisnawati Risa Eryani, Esos MSI. Pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern atau internal control maupun pengawasan ekstern atau external control. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu ada 6. Pengawasan internal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung. 2. Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Misalnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. 3. Pengawasan preventif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. 4. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dengan pengawasan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan. 5. Pengawasan aktif atau dekat adalah bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang berlangsung. 6. Pengawasan pasif atau jauh adalah bentuk pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas atau accountability secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas publik mengandung makna bahwa setiap program, kegiatan maupun kebijakan suatu lembaga publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dimaksud tanpa hambatan. Ada 4 jenis akuntabilitas publik, yaitu 1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik. 2. Akuntabilitas proses. Terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik serta dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif atau biaya murah. 3. Akuntabilitas program. Terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak. Apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. 4. Akuntabilitas kebijakan. Terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, terhadap kebijakan yang diambil
pemerintah daerah sebagai eksekutif kepada DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Adapun asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan apakah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Ciri pemerintah yang akuntabel adalah 1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat. 2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintah. 4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional. 5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Standar dalam pengawasan. Standar adalah ukuran yang telah ditetapkan atas dasar akibat yang benar-benar terjadi yang dapat dinilai. Standar tersebut menunjukkan pernyataan atau tujuan dari perusahaan atau bagian dari tujuan dengan dasar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat diukur. Menurut Harold Kohns dan Charles O'Donnell, standar dapat dibagi menjadi 3, yakni standar fisik, 2 standar moneter. Standar moneter dibagi menjadi 2, yaitu standar biaya, dan menjadi 3 standar biaya, standar modal, dan standar pendapatan, standar upah. 3. Standar abstrak. Standar abstrak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu standar fisik. Standar fisik adalah standar yang berhubungan dengan pengukuran non-moneter atau tidak mengenai uang atas pelaksanaan kerja. Standar ini biasanya dapat tingkat operasi yang sebenarnya dari perusahaan di mana bahan-bahan digunakan, tenaga baru dipakai, jasa-jasa diberikan, dan barang-barang diproduksi. Standar dapat bersifat kuantitatif, misalnya standar-standar yang dipakai untuk mengukur ketelitian dalam ketahanan suatu warna tertentu pada kain tersebut, kawetan suatu macam bahan kain, jam kerja buruh per menit produksi, unit produksi per jam kerja mesin. 2. Standar moneter. Standar moneter dibagi menjadi 3. Standar biaya, standar modal, standar pendapatan. Standar biaya meliputi dasar untuk mengukur yang mencerminkan dengan uang guna merealisasikan suatu program atau suatu unsur dari sebuah program. Standar ini adalah pelekatan dengan nilai uang atas biaya-biaya mengenai berbagai operasi perusahaan. Misalnya, ada biaya langsung dan tidak langsung per unit yang diproduksi, biaya tenaga kerja per unit atau jam. 2. Standar modal. Standar modal diklasifikasikan sebagai satu kelompok standar yang terpisah karena lebih berhubungan dengan modal yang diinvestasikan dalam perusahaan mengenai biaya-biaya produksi. Standar ini paling banyak digunakan untuk investasi baru dan untuk pengawasan menyeluruh. Misalnya perbandingan atau rasio antara laba bersih dengan investasi atau penghasilan atau investasi. Standar pendapatan timbul dari penerapan nilai-nilai uang pada penjualan. Standar ini dapat berbeda-beda dari standar seperti pendapatan per mil penumpang bis sampai kepada penjualan rata-rata setiap lapangan atau pembeli dan penjualan per kapita atau orang dalam suatu daerah pasar tertentu. Yang ketiga, standar abstrak.
Standar ini merupakan standar yang paling sulit, karena tidak dapat diwujudkan dalam bentuk bilangan, apakah satuan-satuan fisik atau uang. Syarat pengawasan. Menurut William H. Newman, memerlukan beberapa syarat sebagai berikut. 1. Harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. 2. Harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan, harus bersifat fleksibel. 4. Harus memperhatikan faktor-faktor dan tata organisasi di dalam pengawasan yang akan dilaksanakan. 5. Harus ekonomis dalam mengenai biaya. 6. Harus diperhatikan pula persyaratan sebelum pengawasan itu dimulai, yakni ada dua. Harus ada rencana yang jelas, pola atau tata organisasi yang jelas, tugas dan kewenangan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Ciri pengawasan dibagi menjadi 5. 1. Pengawasan harus bersifat fact-finding atau mencari fakta. Artinya, pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas yang dijalankan dalam organisasi. 2. Pengawasan harus bersifat preventif untuk pencegahan. Artinya, harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana semula. 3. Pengawasan hanya sekedar alat administrasi. Artinya, pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. 5. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar. 6. Pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.